Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti, mahasiswa UT jurusan PGSD dengan NIM 85952748. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Nah, untuk melakukan praktikum cahaya dapat merambat lurus ini saya gunakan bahan-bahannya, yaitu yang pertama kardus yang sudah tiga buah kardus yang sudah dilubangi tengahnya dan dikasih alas 3 buah, dan yang kedua itu korek api, dan yang ketiga itu lilin sebagai sumber cahaya. Oke, mari kita susun alat-alatnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui cahaya merambat lurus, kita posisikan 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin, tepat pada belakang kardus. Lalu kita dapat melihatnya sumber cahaya dari kardus yang paling depan. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin yang tepat ada pada belakangnya. Maka kesimpulannya adalah cahaya dapat merambat lurus apabila saat perambatannya tidak ada yang menghalangi. Ya, untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan apakah cahaya dapat menembus benda bening. Untuk alat dan bahannya, yang pertama saya gunakan plastik bening, yang kedua senter, ketiga gelas bening, dan yang keempat itu benda yang gelap. Kita lakukan percobaan menggunakan plastik bening. Kita dapat melihat cahaya dapat menembus plastik bening. Nah, yang kedua kita gunakan gelas bening, lalu kita senter cahaya ke gelas itu, bisa dilihat cahaya dapat menembus gelas bening. Untuk yang terakhir, kita akan menggunakan benda gelap. Cahaya senter bisa menembus benda gelap atau tidak. Ternyata cahayanya tidak bisa menembus benda gelap, dan hasilnya adalah sebuah bayangan yang mirip dengan benda asli. Nah, jadi kesimpulannya adalah cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda yang gelap. Percobaan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan apakah cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini saya melakukan percobaan dengan 2 bahan, yaitu 2 cermin dan 1 senter. Nah, kita pantulkan cahaya senter ini ke cermin. Nah, cahaya dapat dipantulkan apabila pemantulan cahaya terlihat pada saat terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Kesimpulannya adalah cahaya ternyata dapat dipantulkan. Terakhir, atau percobaan yang keempat, saya akan melakukan percobaan apakah cahaya dapat dibiaskan. Bahan-bahannya adalah yang pertama pensil, dan yang kedua gelas berisi air. Caranya kita letakkan pensil ke dalam gelas berisi air. Nah, cahaya dapat dibiaskan apabila arah rambat cahaya dibelokkan jika melewati 2 medium, dengan perambatan 2 medium yang dimaksud adalah air dan udara. Di sini sudah siap gelas kaca yang diisi air dan 1 buah pensil. Nah, seperti ini pembiasan cahaya.
ini seringkali memberikan efek seperti patah pada benda. Nah, bisa kita lihat pensilnya seperti patah. Jadi kesimpulannya adalah cahaya dapat dibiaskan. Baik, dari percobaan yang sudah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa cahaya itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dalam praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.